Oke adik-adik, kita masuk video yang kedua. Sekarang kita masuk pembahasan masih tentang protista, tetapi sekarang kita masuk yang protista mirip tumbuhan atau yang disebut dengan alga. Oke, kalau tadi protozoa dikatakan mirip hewan karena dia punya alat gerak, maka protista mirip tumbuhan ini kenapa dikatakan sebagai mirip tumbuhan? Karena dia memiliki klorofil adik-adik. Jadi ada pigmennya begitu yang memungkinkan untuk melakukan fotosintesis. Tetapi kenapa dia tidak dimasukkan dalam kingdom Plantae? Karena ini kembali lagi bahwa golongan protista ini selnya belum terdiferensiasi atau selnya masih sederhana sehingga dia masih dalam golongan protista, tidak Plantae begitu. Nah, berdasarkan pigmen yang dimiliki, alga ada 4 tipe adik-adik. Yang pertama ada chlorophyta atau alga hijau. Nah, tentu pigmen dominannya adalah klorofil. Nah, yang menarik adalah pada kloroplas si chlorophyta ini ada pirenoid adik-adik. Nah, pirenoid dan ada stigma gitu. Kalau pirenoid ini digunakan untuk biasanya menyimpan amilum, kalau stigma itu seperti bintik mata gitu ya. Jadi ada beberapa yang punya bintik mata. Nah, ini pirenoid itu berfungsi sebagai tempat pembentukan zat tepung atau amilum. Sedangkan bintik mata atau stigma ini adalah bagian yang sensitif terhadap cahaya. Jadi tidak heran ketika kemudian golongan chlorophyta ini fotosintesisnya bisa dilakukan dengan baik karena selain dia punya klorofil, dia punya seperti antena atau stigma ini, bintik mata yang berfungsi untuk sensitivitas terhadap cahaya. Nah, golongan chlorophyta ini sebagian besar hidupnya ada di air tawar adik-adik. Jadi kalau chlorophyta kita memang bisa temukan pada perairan tawar. Nah, kalau reproduksinya secara vegetatif dilakukan dengan pembelahan, fragmentasi itu pemutusan tubuhnya gitu ya, atau pembentukan zoospora, flase spora vegetatifnya ya. Jadi vegetatifnya bisa dengan pembelahan diri, bisa dengan pemutusan atau fragmentasi tadi, bisa pembentukan spora vegetatif atau zoospora. Sedangkan generatifnya bisa dilakukan dengan cara konjugasi. Nah, tetap dengan penyatuan gamet begitu. Contohnya pada Spirogyra. Oke. Nah, contoh dari chlorophyta ada beberapa adik-adik, ada Chlamydomonas. Chlamydomonas ini bentuknya bulat, punya 2 flagel dan kloroplasnya bentuk mangkok. Jadi memang ciri khas dari chlorophyta itu dia punya kloroplas yang bentuknya bermacam-macam. Nah, kalau pada Chlamydomonas ini bentuknya mangkok adik-adik. Jadi kalau digambarkan dia bulat, punya 2 seperti ini flagel, lalu ada, nah ini kloroplas bentuk mangkok, lalu ada matanya gitu. Itu Chlamydomonas. Nah, ada juga Spirogyra yang bentuknya benang, kloroplasnya spiral. Jadi kalau Chlamydomonas mangkok ini spiral. Kalau digambarkan Spirogyra itu begini adik-adik. Jadi tubuhnya itu kan seperti filamen atau benang. Nah, begitu. Lalu ada, nah ini kloroplasnya. Ini ya, ini kelompok Spirogyra. Ini kloroplasnya berbentuk seperti spiral. Jadi bentuknya spiral. Dan dia bereproduksi dengan difragmentasi ya adik-adik. Jadi nanti bagian-bagian ini akan terpotong begitu. Nah, ini cara dia bereproduksi, fragmentasinya. Oke. Nah, selanjutnya ada chlorella. Chlorella ini berbentuk bola tanpa flagel. Nah, ini biasanya yang dimanfaatkan sebagai PST, protein sel tunggal. Jadi di beberapa negara ini chlorella sudah diolah sedemikian rupa gitu, digunakan untuk sumber PST atau protein sel tunggal. Lalu ada ulva atau selada laut yang dia bentuknya lembaran, biasanya dimanfaatkan sebagai sayuran. Oke, itu untuk chlorophyta. Berikutnya ada chrysophyta adik-adik. Kalau chrysophyta ini dia alga keemasan, pigmen yang dominan namanya karotin dan xanthophyll. Dan kalau alga keemasan sebagian besar tentu hidupnya di laut. Kita susah nyari chrysophyta di perairan tawar ya. Reproduksinya dengan pembelahan secara vegetatif. Kalau secara generatif dengan peleburan 2 gamet yang dimiliki gitu.
Nah, ini yang sering muncul dari golongan Chrysophyta itu navicula, adik-adik. Jadi kalau kalian membayangkan navicula itu seperti mangkok yang atasnya ada tutupnya. Jadi atau gini, sederhananya saya gambarkan, ini adalah bawahnya, ini tubuh bagian atasnya. Jadi tubuhnya itu ada mangkok sebulat gitu ya, ada seperti mangkok lalu ada tutupnya. Atau kalau kalian bayangkan ya seperti besek gitu ya, kalau orang Jawa bilang tuh yang untuk tempat kenduri itu kayak besek tapi bentuknya agak bulat gitu, kotak-kotak bulat gitu ya, nggak sepenuhnya kotak full. Nah, bagian atas ini namanya adalah epiteka, bagian bawahnya ini namanya hipoteka. Jadi tubuhnya itu ada dua bagian, epiteka bagian atas, hipoteka itu bagian bawah. Nah, ini ya, jadi katup besar atas namanya epiteka, katup kecil bawah namanya hipoteka. Nah, yang menarik kalau dia reproduksi, nanti si epiteka hipoteka ini akan saling melepaskan diri. Jadi seperti tutup yang lepas dari mangkoknya itu, lalu masing-masing nanti akan membentuk sel baru. Jadi epitekanya membentuk hipoteka baru, hipotekanya membentuk epiteka baru, gitu ya. Jadi nanti kalau dilepas ya dia jadi membentuk bagian-bagian tubuh yang baru. Nah, navicula ini dia membentuk tanah diatom yang biasanya digunakan sebagai bahan penggosok dan penyekat dinamit. Jadi fosilnya bisa digunakan sebagai bahan penggosok dan penyekat dinamit. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada Phaeophyta atau alga coklat. Kalau alga coklat ini pigmennya fucoxanthin yang paling dominan. Dan ciri khas dari alga coklat, dia di perairan laut ya, bukan di air tawar, tetapi biasanya yang dingin di dasar gitu ya. Lalu dia banyak ditemukan di pinggiran juga di pantai atau melekat pada batu karang. Jadi memang dia lebih sedikit ekstrim karena di perairan yang dingin, dia biasanya agak dalam juga. Nah, Phaeophyta ini dia punya kemampuan untuk mengapung, adik-adik. Jadi kenapa bisa ditemukan di pantai? Karena dia bisa mengapung. Nah, mengapungnya karena dia punya air bladder atau gelembung udara. Jadi kalau dilihat tubuhnya itu nanti ada bagian yang berupa gelembung-gelembung bulat-bulat gitu, banyak sekali, dan itu fungsinya sebagai gelembung udara untuk ngapung. Nah, hasil fotosintesisnya itu disebut sebagai laminarin. Jadi dia semacam karbohidrat. Kalau di beberapa bidang kesehatan, laminarin ini sudah dimanfaatkan bisa sebagai obat untuk membantu kontraksi uterus. Bisa juga seperti itu. Nah, reproduksi vegetatifnya dilakukan dengan fragmentasi vegetatif ya, fragmentasi, pertunasan, sedangkan generatifnya tetap dengan fertilisasi pada konsep takel. Nah, ya, ini lagi ciri tambahannya. Jadi Phaeophyta itu punya konsep takel atau reseptakel yang fungsinya untuk alat reproduksi generatif, adik-adik. Jadi di situ nanti ada tempat fertilisasi gametnya. Oke. Contoh golongan Phaeophyta itu laminaria yang penghasil iodium atau laminarin tadi. Ada Fucus dan Sargassum yang dia biasanya menghasil asam alginat, ini bahan pengental, bisa pada kosmetik, bisa pada es krim begitu. Lalu ada Turbinaria. Nah, terakhir dari golongan alga ada Rhodophyta, adik-adik. Nah, Rhodophyta itu alga merah. Pigmen yang dominan namanya phycoerythrin. Jadi merah warnanya. Hidupnya di laut dalam tapi iklimnya sedikit panas gitu ya. Atau di perairan tawar dan di darat. Tapi ini hanya minoritas, hanya sedikit. Sebagian besar di air laut yang dalam dan panas. Hasil fotosintesis dari Rhodophyta itu namanya glikogen floridean. Nah, kalau Phaeophyta kan laminarin, kalau dia floridean. Lalu reproduksi vegetatif tetap dengan spora, generatifnya dengan fertilisasi. Nah, contoh dari Rhodophyta ini ada Eosema, ada Gracilaria, ada Gelidium yang dikenal dengan bahan pembuat agar-agar. Jadi kalau orang menyebutnya sering sebagai rumput laut begitu ya. Jadi yang paling banyak itu adalah dari golongan Rhodophyta untuk membuat agar-agar. Oke. Nah, selanjutnya kalau tadi adalah protista mirip tumbuhan, sekarang kita masuk protista yang terakhir, adik-adik. Adalah protista mirip jamur. Ingat ya, di sini hanya mirip, bukan jamur, beda lagi. Kenapa dikatakan mirip jamur? Karena tentunya dia
reproduksinya ada persamaan dengan jamur adik-adik. Nah, reproduksinya dengan spora, gitu ya. Reproduksi dengan spora. Lalu dia juga beberapa ada hifanya. Walaupun hifa ini sifatnya tidak sekompleks pada hifa jamur, gitu ya, fungi. Oke, ciri utama dari protista ini selnya berflagel. Nah, yang berbeda dengan jamur, kalau jamur kan dindingnya kitin, dia masih selulosa gitu. Lalu macamnya ada dua, ada Myxomycota yang disebut dengan jamur lendir atau jamur lendir plasmodial. Dia sifatnya aseluler adik-adik. Lalu bentuknya seperti amuba. Hidupnya pada tanah yang lembab, kayu busuk atau daun yang membusuk. Jadi Myxomycota ini jamur lendir yang hidupnya di tempat-tempat yang lembab. Biasanya kalau kalian memperhatikan itu sehabis hujan, kadang-kadang di pohon itu ada nempel jamur tapi bentuknya seperti amuba, lendir, lembaran begitu ya. Pinggir-pinggirnya agak kekuningan. Nah, itulah Myxomycota. Dan dia fagosit terhadap partikel makanan. Artinya bahwa Myxomycota ini tidak parasit, tidak merugikan, tapi dia sebagai pengurai. Contohnya Dictyostelium. Jadi dia sebagai pengurai. Jadi kalau ini di dalam rantai makanan, di dalam siklus hidup atau lingkungan kita itu ya, jadi rantai kehidupan di lingkungan, dia sebagai pengurai. Kemudian yang kedua ada Oomycota. Kalau Oomycota ini adalah jamur air, walaupun ada juga yang hidup di darat. Reproduksi aseksualnya dengan zoospora ciri khasnya. Nah, contohnya adalah Saprochlinia. Saprochlinia ini protista mirip jamur yang parasit pada sisi ikan. Dia biasanya menyebabkan mudah infeksi sisi ikannya. Atau Phytophthora infestan yang parasit pada kentang, sehingga nanti kentangnya akan cepat berair dan cepat busuk. Gitu. Oke, kita lanjut. Tadi untuk penjelasan tentang protista, sekarang kita ambil beberapa contoh dari protista, contoh soal ya. Yang pertama di soal SBMPTN tahun 2007, hewan bersel satu berikut yang dapat digolongkan ke dalam satu sel dengan euglena. Nah, pertanyaannya dalam satu sel dengan euglena. Kalau adik-adik masih ingat, euglena tadi apa adik-adik ciri khasnya? Dia termasuk golongan flagellata. Artinya tubuhnya memiliki flagel. Maka yang kita cari satu sel berarti tentu yang berflagel. Oke, siapa dari pilihan A, B, C, D, E yang berflagel adik-adik? Iya, jawabannya adalah Trypanosoma. Jadi Trypanosoma ini dia flagellata. Kalau Stentor, Paramecium kan tadi ciliata ya. Plasmodium amuba itu rhizopoda, kaki semu. Jadi yang ini, yang tadi kan ini rhizopoda ya, yang bergerak dengan kaki semu. Kalau yang ini dia ciliata. Oke, begitu. Maka jawabannya adalah C, Trypanosoma. Dia satu kelas dengan euglena. Oke, pertanyaan yang kedua adik-adik. Berikut merupakan ciri khas Phaeophyta kecuali, ini soal senam PTN tahun 2010. Masih ingat Phaeophyta adik-adik? Phaeophyta adalah alga coklat ya. Oke, ini alga coklat. Secara umum kita menyebutnya sebagai alga coklat. Oke, mana yang tidak termasuk ciri khas alga coklat adik-adik? Ganggang pirang? Oke, saya kasih penjelasan dikit ya. Jadi kalau kita sebut ganggang pirang, itu Phaeophyta masih bisa disebut sebagai ganggang pirang karena memang secara pigmen dia ada kemiripan dengan Chrysophyta, alga emas. Jadi kadang-kadang yang menyebutkan wah ganggang pirang itu kan alga keemasan ya atau Chrysophyta. Betul, memang spesifik lebih tepat untuk alga keemasan. Tetapi Phaeophyta ini di beberapa sumber buku itu ada yang menyebutnya sebagai ganggang pirang juga karena ada kemiripan. Walaupun lebih banyak dikatakan sebagai alga coklat. Kemudian yang kedua, hidup di air tawar bisa ya, karena walaupun dia sebagian besar hidup di air laut yang dingin, tetapi ada juga yang minoritasnya hidup di air tawar. Mengandung pigmen vicocyanin adik-adik. Nah, ini ada vicocyanin. Ingat, kalau vicocyanin itu warna pigmennya biru. Nah, apakah itu ada di dalam alga coklat?
Tentu tidak. Kalau alga coklat itu lebih banyak pigmennya adalah fukosantin. Kalau ini adanya pada alga hijau biru atau alga biru. Kalau kalian masih ingat, dia golongan cyanobacteria. Oke, gitu. Jadi ini kecuali adalah yang C gitu. Karena vicocyanin ini ada pada alga biru. Kalau selulosa algin jelas itu dimiliki Phaeophyta. Memiliki pergiliran keturunan iya, karena tadi dia punya ciri khas konseptakol yang memungkinkan dia mengalami pergiliran keturunan juga. Oke, begitu adik-adik untuk protista.